Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeham, Rehabeham memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja merayakan peringatan kelahiran Santa Perawan Maria. Di dalam liturgi Gereja Katolik, hanya ada 3 nama yang kelahirannya dirayakan dengan meriah, yakni Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni, Bunda Maria 8 September, dan Tuhan Yesus Kristus 25 Desember. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita semua mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Ia memilih Maria sebagai Bunda Yesus penebus kita. Pesta ini mula-mula dirayakan oleh Gereja Timur. Dokumen-dokumen Gereja Timur menerangkan bahwa perayaan ini sudah dimulai sejak abad ke-5, sedangkan Gereja Barat Latin mulai dirayakan pada masa Paus Sergius I akhir abad ke-7. Pesta ini berhubungan dengan peresmian
Basilika Santa Anna di Yerusalem. Lokasi basilika ini menurut tradisi menjadi tempat tinggal Anna dan Yoakim. Sudah pasti banyak orang bertanya, di mana Bunda Maria dilahirkan? Ya, kalau kita mencari di dalam kitab suci, kita tidak menemukan jawabannya. Maka sebagai satu gereja Katolik yang kaya dengan tradisi, kita coba kembali kepada tradisi awal perkembangan gereja, di mana terdapat kisah-kisah tentang Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 tradisi yang berkembang di dalam gereja Katolik. Tradisi pertama, terdapat sebuah tulisan The Native Santa Mariae sekitar tahun 580 mengatakan bahwa Maria dilahirkan di Betlehem. Maria lahir, dibesarkan, dididik, hingga menerima kabar sukacita dari malaikat. Tradisi ini didukung oleh bula atau dokumen-dokumen dari para paus. Para paus yang dimaksud adalah Paulus II tahun 1471, Julius II tahun 1507, Leo X tahun 1519, Paulus III tahun 1535, Pius keempat tahun 1565, Sixtus V tahun 1586, dan Innocentius XII tahun 1698. Bula atau dokumen para paus tidak mengkonfirmasi validitas tentang tempat kelahiran Bunda Maria. Yang ada hanyalah keyakinan umum yang berkembang dalam gereja bahwa Maria dilahirkan di Betlehem. Tradisi kedua, Bunda Maria dilahirkan di Seforis, sebuah tempat di sebelah utara Betlehem. Hal ini sejalan dengan keyakinan hingga masa Konstantinus, sehingga ia membangun sebuah gereja sebagai kenangan untuk orang tua Maria, yaitu Anna dan Yoakim. Ini tentu saja tidak menjadi dukungan yang kuat bahwa Maria lahir di sana. Mungkin saja dia lahir di tempat lain, tetapi kemudian tinggal bersama orang tuanya di Seforis. Tradisi ketiga, Bunda Maria dilahirkan di Yerusalem. Tradisi ini yang lebih banyak diyakini. Hingga tahun 799, pesta peringatan kelahiran Bunda Maria belum dirayakan di Roma. Dalam Sinode Salzburg, terdapat 10 kanon yang melukiskan tentang peringatan kelahiran Bunda Maria. Hal ini dibaca juga dalam tulisan Santo Andreas dari Kreta yang meninggal tahun 680. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Yesus yang berinkarnasi, dapat kita baca dalam beberapa kitab suci. Mika bab 5 ayat 2 dan Matius bab 2 ayat 6. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yesaya bab 7 ayat 14 dan Matius bab 1 ayat 23. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Matius bab 1 ayat 25. Yosef mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Yohanes bab 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lukas bab 1 ayat 41, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria
dan langsung berjalan menuju ke pegunungan, ke sebuah kota di Yehuda. Maria mendapat gelar sebagai Bunda Allah dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para bapa gereja, Santo Ignatius, Santo Irenaeus, Tertullianus, dan di dalam konsili di Efesus, Bunda Maria digelari Theotokos. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius melalui Injilnya mengingatkan kita bahwa nubuat para nabi dalam dunia Perjanjian Lama menjadi sempurna dalam diri Yesus. Dia adalah keturunan Daud. Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud menurut daging inkarnasi dan disebut anak Allah dengan kuasa Roh Kudus. Roma bab 1 ayat 3. Kisah Yesus ini tidak terlepas dari figur Bunda Maria. Dia perawan yang suci dan dikandung tanpa noda. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan dan seluruh umat manusia. Sambil memandang Bunda Maria, kita seakan kehabisan kata-kata untuk melukiskan seluruh hidupnya. Paus Yohanes Paulus II, ketika terpilih menjadi paus, dia memiliki moto kepausan Totus Tuus Maria, artinya segalanya milik Maria. Sama seperti Maria yang membaktikan diri untuk Tuhan, demikian semua orang yang dibaptis juga dipanggil hari demi hari untuk membaktikan diri bagi Tuhan. Dengan komitmen baru, kita perlahan-lahan bergeser dari seluruhnya milik Maria menuju seluruhnya milik Tuhan. Dialah yang mendoakan kita sekarang sampai ajal datang menjemput. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber belas dan cinta kasih, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.